Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, yang nikmat itu teramat banyak dan tidak akan sanggup kita menghitung akan nikmat Allah itu. Namun ada nikmat yang teramat besar bagi kita sekalian dan yang hanya diberikan Allah kepada makhluk atau hamba-hamba pilihannya, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat Allah tersebut kita semuanya dapat hidup di dalam bimbingan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala yang nyata, berjalan di atas titian siratal mustaqim, jalan lurus yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam. Jadi inilah yang akan bisa dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan akhirat nanti apabila kita benar-benar berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam ini. Selain itu, dengan al-Islam menyebabkan kita ini menjadi syaja'ah, menjadi manusia-manusia yang berani di dalam melaksanakan kebenaran,
dan sekaligus menjadi orang-orang yang khauf, yang takut untuk melakukan hal-hal keburukan, kefasikan, kezaliman, atau hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumiddin atau yaumil qiyamah atau yaumil akhir. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, pada ta'lim niabah kali ini kita mengusung sebuah tema yang sekarang ini dunia, apa istilahnya ya, mula dikejutkan, kaget luar biasa, lalu menjadi viral, apa yang orang bilang heboh ya. Telah terjadi genosida yang dilakukan oleh musuh terbesar yang Allah tunjukkan pada kita bagi umat Islam. Hal ini terjadi di depan mata miliaran umat di dunia ini, termasuk miliaran umat Islam di sejagat raya ini, saudara sekalian. Yaitu genosida yang dilakukan oleh orang yang ada dalam tema ini. Makanya tadi Naib agak sedikit merasa takut memperpanjang kalam tentang masalah nama ini, tapi telah diangkat menjadi tema. Skenario Yahudi dalam menguasai Palestina. Betul para ikhwan? Yahudi ini, bagian pertama untuk kita kenal dulu, ta'aruf tentang Yahudi. Seberat-berat yang memusuhi orang-orang beriman, itulah Yahudi. Jangan kita mau dipelintir-pelintir, dan biasanya sebagian mereka itu suka bersembunyi dengan kata-kata yang lainnya untuk bersembunyi di belakangnya. Kami bukan yang dimaksudkan itu, misalkan. Padahal jelas Allah yang Maha Tahu telah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, di suratul Maidah, saudara, surat yang kelima ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Perhatikan para ikhwan dan akhwat, di awal ayat tertulis jelas dengan lafaz huruf lam yang menunjukkan lam ini adalah bermakna sungguh-sungguh. La tajidanna asyaddan nasi, sungguh-sungguh kamu akan menjumpai sekeras-keras manusia, adawatan lilladzina amanu, yang memusuhi orang-orang beriman, al-Yahud. Jelas kalimatnya para ikhwan. Ini bukan fitnah. Ini dari pencipta alam semesta ini, yang sesungguhnya kalau orang beriman mendengarkan disebut nama Allah, pasti akan gemetar hati mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, insya Allah. Kecuali orang-orang yang tidak beriman, tentu akan bangkit kesombongan mereka. Padahal biarpun mereka membanting-banting kaki, tidak akan bumi ini bergoyang sedikit pun. Kalau dada dibusung-busungkan ke atas, enggak bakalan mereka itu bisa menjangkau pucuknya gunung atau puncak gunung.
Silahkan saja bersombong-sombong dulu di dunia ini. Tapi ingat, ada pamungkasnya hidup ini. Kemudian akan disambut dengan kehidupan akhirat nanti. Pertama yang disebut Allah al-Yahud. Tiada lain, al-Yahud ini adalah merupakan nama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang sebenarnya mereka ini adalah turunan dari seorang Rasul Allah, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yakni nenek moyang, kakek moyang mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Maka mereka ini adalah Bani Israel. Bani Israel, anak cucu daripada Nabi Yakub yang nama lainnya disebut Israel. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian selain yang memusuhi umat Islam, orang mukmin itu adalah al-Yahudu. Yang kedua adalah walladzina asyraku, yaitu orang-orang musyrikin. Perhatikan oleh kita di mana mayoritas orang-orang musyrikin berada, pasti mereka tidak suka hidup bertetangga, tidak suka dengan orang-orang yang beriman ada di sekitar mereka. Maka jauh sebelum terjadi genosida 3 bulan terakhir ini saudara, kita dengar saja istilahnya, hanya mendengar dari Indonesia ini nun jauh di sana, di Myanmar. Ini boleh kita sebut saudara sekalian, karena ini fakta, bukan fitnah. Insya Allah boleh ya para ikhwan akhwat ya, boleh. Jadi muslimin di sana diusir oleh mereka, diperangi sedemikian rupa, dibantai, dibunuh. Itu membuka kembali sejarah, biar dunia ini faham, tahu, minimal orang-orang mukmin ini sadar bahwasanya saudaranya dibantai di mana-mana, dibunuh di mana-mana. Saudara sekalian, kemudian ada juga di ayat itu wala tajidanna, setelah wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahudu wal ladzina asyraku. Kemudian ada lagi sebagian akhir daripada ayat itu ya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina yaquluna inna nasara. Ada orang yang kamu akan jumpai nanti sedekat-dekat persahabatan dengan kamu, yaitu orang yang mengaku diri mereka kami ini Nasara. Karena apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena masih ada di tengah-tengah mereka itu qissisina wa ruhbana, pendeta-pendeta dan rahib-rahib, annahum la yastakbirun, yang bahwasanya mereka itu tidak menyombongkan diri. Jadi kuncinya di sini. Jadi masih ada harapan. Makanya kenapa kaitan ayat tentang permusuhan ini di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 120 yang sudah kita hafal semua itu. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya tidak ridho orang Yahudi kepada kamu dan tidak pula orang Nasrani sehingga kalian mengikuti millah mereka. Makanya orang Nasrani, orang Yahudi disebutkan di situ dengan awal kalimat lan. Selamanya tidak. Sedangkan An-Nasara menggunakan huruf lam, lam alif, la. Lam alif yang berarti tidak. Ya. La nafi ya. Jadi seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi masih ada celahnya untuk berbuat baik dengan mereka. Tapi kalau yang namanya Yahudi ini sudah dipatok Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang paling dahsyat memusuhi orang beriman. Kemudian masuk kepada soal tema tadi saudara sekalian,
skenario, saudara sekalian. Skenario ini tentu jelas kalimatnya bisa bersifat positif negatif ya. Kalau dulu zaman-zaman dulu kita masih apa istilahnya jahiliyah, sering ngunjungin film gedung bioskop ya. Nah, kita tahu skenario yang disusun oleh sutradara ya. Jadi setiap yang namanya usaha orang-orang itu biasanya disusun dulu skenarionya, urut-urutan apa yang akan mereka laksanakan sebelum mereka bisa meraih tujuan utama mereka. Saudara sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi jelas, ibaratnya tidak serta-merta orang-orang Yahudi itu dapat menguasai Palestina. Terutama puncaknya ketika Indonesia ini merdeka dari cengkeraman penjajah 350 tahun ditambah dengan 3 tahun dari penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Nippon ya, Jepang itu Nippon sebutannya Pak, 3,5 tahun. Itu tidak lepas dari usaha mereka adalah pertama mereka itu mecah belah dulu orang-orang yang ada di dalamnya. Ini perlu kita pahami. Dipecah belah dulu umat yang ada di dalamnya. Dalam hal ini saudara kita di Palestina dan di negeri manapun yang bakal dijajah itu, ya saudara sekalian, ini akan dipecah belah. Ini yang disebut dengan politik yang oleh bahasa Belanda dikenal dengan istilah divide et impera. Ada juga yang membacanya divide et impera. Artinya masuk, menguasai dan memecah belah. Nah, itu. Bagaimana mereka ini bisa masuk, apa lantas serta-merta lagi istilahnya ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum? Tidak. Mereka tahu diri. Mereka tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam itu menolak dia. Itulah yang disebut dengan politik, dalam bahasa kita politik belah bambu. Sebagian harus diinjak, sebagian diangkat. Nah, lah itu. Di Indonesia ini pengalamannya, ini bandingkan saja yang sudah nampak, sudah kita lihat jelas, yang saya tahu sendiri sejarahnya. Nanti kalau untuk tentang wilayah Palestina nanti urusannya nanti kantor berita kita. Kantor berita Islamina yang diawaki oleh muslimin. Coba ada juga kantor berita Islam tapi belum tentu diawaki semuanya oleh muslimin. Ini alhamdulillah. Jadi di Indonesia saudara sekalian, para ikhwan akhwat, Ratu Wilhelmina dari negeri Belanda telah menempatkan orang khusus di Indonesia itu. Dia bermarkas di bagian barat atau ke utara, yaitu di Aceh. Markas besar, pusat dia. Ya, ini satu namanya Snokorgronya, dua namanya Vanderplas. Snokorgronya ganti nama dengan Kiai Haji Abdul Ghafur. Vanderplas ganti nama dengan Kiai Haji Abdurrahman. Ini bisa dibaca dalam sejarahnya. Ada bukunya, ada sejarahnya, jelas. Apa fungsi dia ini? Untuk melaksanakan dakwah. Dakwah dia. Dakwah dalam rangka apa? Ada satu istilah pendangkalan kurikulum di dalam Islam. Pendangkalan kurikulum. Jadi boleh orang baca Al-Quran, akan tapi tidak boleh sama sekali orang menterjemahkan, apalagi sampai menafsirkan Al-Quran. Terlebih sampai kepada membuka ayat-ayat yang terkait dengan jihad fisabilillah. Ini kalau dalam istilah yang saya baca,
yaitu ordonansi kurikulum. Maka di lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, di pesantren-pesantren dia akan masuk untuk memberikan pengarahan dakwah tadi itu, dalam tanda petik itu, supaya terjadi ordonansi kurikulum, dibatasi pembahasan agama ini jangan sampai menyinggung hal-hal yang akan bisa merugikan para penjajah. Itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena ini terkait dengan yang ada di depan mata kita, saudara sekalian, yaitu sudah 3 bulan pasukan yang dipimpin oleh Zionisme internasional, Bani Israel tadi, yang agamanya Yahudi tadi, para ikhwan. Nah, itu. Ini perlu kami jelaskan di sini bahwa agama yang diturunkan Allah untuk sekalian manusia dan jin, untuk as-sakalain, tiada lain hanyalah al-Islam. Sedangkan Yahudi adalah karena mereka biasa nenek moyang mereka kemudian dijadikan acuan untuk nama ini. Demikian juga Nasrani. Ini para ikhwan, para akhwat hamba Allah rahimakumullah. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang sudah Allah kirimkan Rasul di tengah mereka. Bahkan Bani Israel ini tidak dipimpin mereka itu kecuali oleh para Rasul. Rasulullah bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu dipimpin kehidupan mereka itu oleh para nabi. Maka sebagai bukti otentik dari kitab Allah yang terakhir untuk umat akhir zaman ini, yaitu Al-Quran, tepatnya pada ayat yang di surat Al-Isra tadi yang dibaca pada muqaddimah, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Isra itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami telah memberikan kepada Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam, sebagai generasi dari, dalam kurung generasi dari anak cucunya Israel tadi. Itulah yang diutus Allah SWT ke tengah-tengah Bani Israel itu, berupa sebuah kitab, yakni kitab At-Taurat. Kita sudah paham semua itu, ya, kitab Taurat. Alkitab yang dimaksud kitab Taurat. Bagaimana isi pokok yang dikhabarkan di ayat ini? Alla tattakhidhu min duni wakila, agar jangan kalian semua menjadikan selain aku sebagai pelindung, sebagai wakil, ya. Kenyataannya setelah itu, sebagaimana tadi sudah dirinci juga tentang bagaimana turunan Israel ini, Bani Israel ini, beberapa puluh masalah, ya. Di antaranya mereka ngotot, ya, ingin melihat Allah baru dia beriman. Pokoknya kami Musa tidak akan mau beriman kepada kamu sebelum kami bisa diperlihatkan Allah itu seperti apa sih sosoknya Allah itu. Sudah dibilang berkali-kali tidak akan bisa kita melihat Allah. Pokoknya kita tidak bisa. Allah juga yang maha besar tidak memberikan kesempatan kita untuk dilihat di dunia ini selama kehidupan dunia. Tapi mereka tetap ngotot. Maka Allah SWT menghukum mereka dengan disambar geledek. Mati bergelimpangan mereka, mayat-mayat mereka bagaikan pohon kurma, batang-batang kurma yang digergaji ataupun dipotong itu di sawah, bergelimpangan seperti itu. Dan gosong mereka itu, para ikhwan.
Itu antara lain daripada hal-hal yang ketimpangan mereka, padahal sudah ada pemimpinnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya, karena kalau contoh banyak nanti habis waktu untuk contoh itu. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Mereka ini Allah sebutkan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, generasi anak cucu yang kami selamatkan bersama Nuh di kapal Nabi Nuh. Kira-kira seperti itulah para ikhwan. Innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang bersyukur, hamba yang beriman, hamba yang taat, hamba yang patuh. Tapi generasi ini kok seperti itu kelakuan. Bahkan para ikhwan akhwat, ketika Nabi Musa pada saat mereka ini sudah taslim, dibebaskan dari kepemimpinan raja yang angkara murka di Mesir. Nanti kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 21. Ketika oleh Nabi Musa atas perintah Allah, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam al-ardul muqaddasah, yang dimaksud bumi yang suci, negeri yang suci. Allati kataballahu lakum, yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah janjikan buat kamu. Jangan kamu berpaling ke belakang, menyebabkan kamu akan rugi nanti. Apa yang terjadi para ikhwan? Mereka membangkang lagi dari Rasul yang sudah menyelamatkan dari cengkeraman raja penguasa yang menyuruh mereka menyembah kepada raja itu. Padahal di ayat 2 tadi, alla tattakhidhu min duni wakila, jangan sembah selain aku, begitu intinya. Dia malah nyembah raja, dan raja memaksa mereka untuk disembah. Iya. Bahkan raja pada saat itu mengatakan kepada Hayal Akrame, kepada rakyatnya bilang, ketika didakwa oleh Nabi Musa, apa kata dia? Respon dia pada dakwah itu, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tertinggi. Itu kata Fir'aun. Itu Bani Israel dijadikan budak, dijadikan rakyat jelata, yang semua mereka akan mengumpulkan pada akhirnya upeti, jizyah yang besar untuk raja dan orang-orang dekat raja. Biasa, supaya kelihatan mewah hidupnya raja, rakyat jelata kelas 3 atau kelas 4 itu biasanya dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat, sambil diberikan pujian-pujian sedikit ya, apalagi dihibur dengan istilah nanti kamu akan jadi orang dekat. Nah, seperti itu. Kalau udah disebut orang dekat, jangankan rakyat jelata, orang-orang terpelajar pun pada saat itu kepengen dekat dengan Fir'aun. Zaman dulu ini, jangan tersinggung ya sekarang. Zaman dulu saya ceritain. Maka disinilah ditangkap oleh sebagian orang yang boleh dikatakan belum pas. Mereka menuntut untuk masuk Palestina itu karena tanah dijanjikan buat mereka. Betul, memang tanah dijanjikan untuk Bani Israel, Palestina itu para ikhwan. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya, perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Yang diamanatkan Allah kepada Nabi Musa untuk dibawa ke sana bukan orang-orang yang menyembah selain Allah, bukan musyrikin, bukan menyembah berhala, bukan yang meratap di tembok-tembok, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman bersama Nabi Musa. Itu yang dijanjikan Allah. Kalau ada orang beriman masuk sana, jelas ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ikhwan, saudara kami. Warna kulit merah, kulit putih, kulit sawo mateng, kulit ireng, bahkan ireng banget,
nggak akan ditolak. Itu tempat suci, salah satu tempat suci umat Islam dari 3 tempat suci yang oleh Rasulullah SAW telah diberikan isyarat untuk dijaga. Tapi satu ini kecolongan hebat. Kira-kira 3 tahun setelah pengakuan Indonesia merdeka, dan yang mengaku pertama kali tercatat di sejarah Indonesia ini adalah Palestina akan kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, memang ibaratnya apa istilah pepatah itu, untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak. Ternyata nasib mereka dicaplok oleh yang namanya penjajah ini. Nih, bagaimana cara menjajah ini para ikhwan? Ini yang menarik bagi kita. Saya dapat ilmunya dari salah seorang ikhwan kita yang beliau juga dulu pejabat di negara ini. Beliau itu menyatakan bahwa cara-cara atau skenario orang itu bisa masuk menguasai sebuah negeri itu tidak terlepas dari 4 in. In yang pertama adalah apa namanya? Investasi para ikhwan. Investasi. Bagaimana cara investasi? Dulu zaman Khalifah Abdul Hamid kedua kalau tidak salah itu, mereka minta untuk membeli tanah sekedar menggelar karpet untuk bangun kemah saja, itu tidak dikasih oleh Ustaz Abdul Hamid itu, Pak Sultan Abdul Hamid. Ya. Di kerajaan atau di kesultanan atau di khilafah Utsmaniyah pada saat itu ya para ikhwan ya. Ini jauh sebelum tahun 1924. Tapi mereka bisa, namanya melobi namanya. Gimana caranya? Ya sekedar gelar karpet aja dulu. Tanah kira-kira ukuran 2 kali 2 meter para ikhwan. Ya. Dirayunya orang-orang yang kira-kira duitnya ya hanya cukup buat yang gajinya kira-kira gajinya berapa? 15 koma Pak. 15 juta koma? Bukan. Tanggal 15 sudah koma. Nah itu dia rayu itu. Gimana saya bayar aja tanah ente sedikit saja, sekedar buat gelar karpet, kemudian kami akan bangun kemah. Ya buat berteduh saja. Akhirnya lama-lama sekarang ini bukan buat gelar karpet, menggelar genosida sekarang sudah sekalian, mempertontonkan pada dunia bahwa kamilah pemilik. Hatta orang-orang Palestina sekarang ini mau nada air hujan saja pengungsian dilarang oleh mereka karena hujan tuh milik mereka katanya. Coba gimana nggak disebut sangat sombong, sangat merusak mereka. Jadi investasi dulu, dia beli tanah sebanyak-banyaknya. Sebelum kita lanjutkan yang berikutnya, ayat yang tadi itu menjadi satu puncak untuk kita bahas di dalam tema ini saudara sekalian. Memang Allah sudah tetapkan di Al-Quran, maka kenapa Allah SWT merintahkan Rasulnya untuk menjalankan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sesuai dengan kata beliau, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian mensangatkan perjalanan dengan mengeluarkan biaya yang banyak kecuali kepada 3 masjid. Masjidi hadza, masjid aku ini, yaitu Masjid Madinah. Ya, Masjid Madinah para ikhwan. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Makkah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang nasibnya merana besar para ikhwan. Bayangkan oleh para ikhwan, akhwat, saudara-saudara muslim muslimat, belum pernah terdengar di dunia ini ada masjid umat Islam dijaga tentara, polisi yang bukan orang Islam. Coba bayangin aja. Kira-kira kalau di negara kita ini masjid kebanggaan orang Islam di Jakarta ini, Istiqlal, Indonesia ini dijaga oleh mereka dan dibatasi umur yang boleh ke sana, kira-kira gimana perasaan orang Indonesia ini? Ini saya ini tidak bicara politik Pak.
Saya bicara apa adanya, memang real yang terjadi. Saya kira marah besar nih orang-orang, terutama Jakarta, ya kan? Apalagi seluruh Indonesia, ya kan? Gitu para ikhwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di ayat yang keempat tadi, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan Allah sudah menetapkan di dalam Alkitab Taurat itu, saudara sekalian, bagi Bani Israel, la tufsidunna fil ardi, bagi kalian Bani Israel, kata Allah. Jadi bahasanya langsung ya para ikhwan ya. Wa qadaina ila Bani Israila fil kitab. Dan ini informasi kabar kepada Nabi Muhammad SAW lewat kitab Al-Quran ini. La tufsidunna fil ardi, kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Marrataini, 2 kali. Jadi ada 2 masa, 2 fase yang panjang. Mereka itu akan berbuat semena-mena, membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan berlaku sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Kalau hari kemarin kita saksikan di Myanmar, kita saksikan di apa namanya itu dulu? Dulu sebelumnya tahun 90-an itu ada di Sarajevo, apa itu dulu ya? Bosnia. Itu umat Islam juga sasarannya. Itu 30-an tahun yang lalu. Kemudian di 3 bulan akhir ini kita saksikan saudara kita di Palestina, tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan berbuat di negara-negara mana. Kan dia punya kaki tangan. Dia punya kaki tangan. Dia tidak bergerak sendiri. Motornya itu hanyalah, kalau tidak keliru nanti yang lebih gamblang lagi dari saudara kita Ustadz Arif Rahman yang akan menjelaskan tentang berapa sih sebenarnya jumlah kekuatan mereka itu. Yang kami pernah dengar itu hanya sekitar 6 juta mereka itu. Tapi bisa menggerakkan seluruh dunia dan pimpinan negara-negara di dunia ini. Sesuai rencana mereka yang tadi Naibul Imam sudah katakan. Dia bisa melobi semuanya. Dengan apa tadi? Nah itu. Dengan in yang nanti itu akan kita sampaikan lagi, tinggal 3. Ya kan? Jadi 2 hal tadi yang di dalam ayat keempat surat Al-Isra itu para ikhwan, tentang perangai karakteristik dari Bani Israel itu. Pertama akan melakukan kerusakan 2 kali. Dan kerusakan-kerusakan itu sudah janji Allah. Pada ayat-ayat selanjutnya itu Allah akan menghancurkan mereka, akan menyiksa mereka. Dan boleh jadi periode pertama penyiksaan terhadap mereka itu sudah terjadi. Atau ini bahkan yang baru berlangsung sekarang ini. Mudah-mudahan nanti kita doakan semoga Palestina, Gaza kembali normal dan mereka menang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Takbir, Allahu Akbar. Al-Aqsa hakuna. Ya, terutama Al-Aqsa ini adalah masjid yang merana sudah lebih dari 70 tahun para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nanti Allah jeda waktunya akan memberikan summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, pada ayat yang ke-6 insyaallah itu ya. Jadi kami akan memberikan giliran kamu untuk bisa mengalahkan pihak orang-orang yang beriman nanti. Ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Kemudian kami tambahkan harta benda kalian dan anak-anak kalian. Dan kalian nanti akan punya kekayaan yang banyak. Punya banyak anak-anak, turunan yang banyak. Sementara di sisi lain orang Islam pernah itu dulu dalam tanda petik dikebiri dengan aturan pokoknya yang penting bahagia sejahtera, anak 2 sudah cukup.
2 anak cukup. Sehingga dibalas juga di ganggang itu, ditulis di plang situ, tulis oleh Pak RT atau siapa sih tokoh gitu ya. Hati-hati, biasanya hati-hati jalannya rusak. Hati-hati, anak kami cuma 2 katanya. Maksudnya hati-hati bawa kendaraan, anak kami cuma 2. Kalau kelindes 1, tinggal atu-atunya. Sementara mereka memprogramkan anak yang banyak supaya bisa melaksanakan program mereka berikutnya. Apa yang kedua program mereka itu? Yaitu melakukan industri. Ini yang kedua, industri. Segala industri di negara sana saya belum lihat kenyataannya. Tapi kalau di negara di mana kita ini berada, industri sudah banyak sekali. Ya kan? Industri. Perusahaan bukan hanya 1 2. Saking banyaknya harus hanya panjang. Perusahaan banyak sekali. Dan yang investasi di perusahaan itu adalah yang jelas bukan keluarga kita, ya kan? Itu harus tidak bisa kita pungkiri itu. Maka kalau di Cengkareng ini lihat dari perapatan di Cengkareng sana, arah Jalan Raya Kamal itu, lihat gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang semuanya. Kalau dulu itu, iya becek, dulu sawah ya, dulu kubangan ya. Ibarat kata orang tempat jin buang anak itu juga ada di situ dulu. Lahannya masih kosong. Sekarang udah penuh bangunan yang mewah, perumahan elit. Bahkan di salah satu wilayah di Kapuk ini, ya, kami mendengarkan di video paparan saudara kita, bisa jadi kalau kita ingin ke kompleks sana, kita harus pakai paspor. Ya sudah sekali. Ini kenyataan terjadi itu, karena semua sudah dibuat semikian rupa. Kemudian informasi, dahsyat sekali informasi ini. Bahkan ya memang informasi ini ibarat pisau bermata 2 ini. Naik ke atas kena muka kita, ke bawah bisa kita buat motong. Termasuk gadget atau HP kita ini adalah kalau kita salah menggunakannya bisa menjadi memotong diri kita sendiri. Maka kita gunakan untuk berdakwah isinya. Kita bisa membaca berita-berita yang aktual ya, misalnya dari Mina, dari TV Al Jamaah ya, YouTube Al Jamaah, kemudian dakwah live dan lain sebagainya, live streaming dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya teknologi informasi para ikhwan. Dan ini dari mereka juga ya, subhanallah ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling bahaya, yang namanya invasi. Jadi langkahnya seperti itu, invasi itu. Invasi artinya sudah masuk dalam penjajahan. Makanya tepat ayat ini dalam surat Al-Baqarah 217 para ikhwan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ila akhiril ayat. Ini salah satu program, karena waktunya tidak panjang ya para ikhwan ya. Ini kami sampaikan ini saja dulu program. Mereka itu tidak henti-hentinya ingin memerangi, membunuh kalian semua. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehingga kalian murtad dari agamamu, bila mereka itu punya kemampuan, punya kesempatan. Jadi seperti itu para ikhwan, dahsyatnya rencana skenario yang dilakukan oleh mereka itu. Akan tetapi kalau kita lihat nyataannya saudara sekalian, bahwa ketika diwawancarai anak-anak di Gaza, di Palestina, takutkah kalian dengan suara-suara bom, dengan pesawat yang berseliweran monar-mari kepala kalian? Kami tidak takut. Ada Allah yang akan memberikan perlindungan. Kalau hidup kami dijanjikan kemenangan, kalau mati pun kami akan syahid, masya Allah.
Boleh jadi di kebanyakan kita muslimin ini belum kita mengajarkan sampai sedetail itu pada anak-anak kita. Barangkali kita ketinggalan saudara-saudara sekalian, ikhwan akhwat. Jadi kita kalau menonton itu menangis kita, miris kita ini. Jadi sekiranya mental mereka belum terbina, seperti apa? Boleh jadi pejuang-pejuang Hamas, pejuang-pejuang Hizbullah, pejuang-pejuang Houthi Yaman, itu akan oleh ibu-ibu yang kehilangan suami, oleh anak kehilangan bapaknya, oleh anak yang kehilangan orang tuanya, akan mungkin dicerca nih gara-gara sampean semua ini. Apa sih cari? Misalnya begitu. Tapi tidak ada. Mereka semuanya kalau ditanya tidak ada yang menyalahkan. Ya, sayap pejuang mereka di antaranya Hamas. Kemudian Hizbullah Lebanon yang kita tahu sudah bergabung ini ya Pak Iwan ya. Kemudian pasukan Houthi Yaman menunggu pasukan-pasukan lain. Padahal kurang lebih 300 juta muslimin yang mengelilingi bangsa-bangsa Arab di sekitarnya mungkin belum turun tangan ya. Jadi kita husnudzon saja. Mudah-mudahan mereka segera turun tangan, segera memberikan uluran tangan bantuan, bukan hanya finansial berupa makan, minum, pakaian, tetapi tentunya adalah persenjataan. Ini jelas ini harus senjata. Karena memang belum fasenya, belum masanya perang dengan pedang. Boleh jadi nanti di akhir zaman akan terjadi perang tanding antara orang-orang beriman dengan musuh nomor satu yang Allah tunjukkan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita di Gaza, Palestina segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadanallahu iyyakum ajmain. Alla faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.